batik. Di dalam sehelai kain batik ini mengandung makna filosofi yang sangat luas. Antaranya adalah bahwa batik ini adalah art kolektif. Batik tidak mungkin dikerjakan oleh seorang saja. Oke, halo guys, welcome back to our YouTube channel CVT Cars Videos and Talk Shows. Baik lagi sama gue, Reza Rever, Jason Andika Syarif. Ya, di hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 ini, kita mendapat kesempatan nih bersama dengan APPBI, yaitu Asosiasi Pengrajin dan juga Pengusaha Batik Indonesia. Bersama juga dengan kitabisa.com dalam menggalang dana donasi untuk para pengrajin batik, khususnya di wilayah Cirebon. Kenapa kita tertarik untuk mendatangi acara ini? Karena jujur, memang saat datangnya pandemi, di masa-masa pandemi ini, pengusaha semuanya merasakan kesulitan. Dan melihat undangan dari APPBI yang mana adalah Asosiasi Batik, yang mana itu adalah salah satu penyumbang devisa terbesar nomor 2 untuk urusan ekspor di Indonesia, untuk Indonesia sendiri, maka hati gue dan Jason pun tergerak. Karena dengan efek pandemi yang hingga saat ini belum juga berkesudahan, membuat pengusaha dan bahkan pengrajin merasakan efek yang sangat parah. Padahal, seni batik ini adalah seni leluhur yang seharusnya tetap lestari. Dan jangan sampai seniman ini memutuskan untuk berhenti seperti cerita ibu ini. Sampai ke pengrajinnya juga ya kebanyakan berhenti. Cukup sedih mendengar cerita itu. Padahal batik merupakan jati diri Indonesia yang kerap kali kita lindungi bila negara lain mencoba untuk mengklaimnya. Itu dia kenapa di sini gua dan Eja tergerak untuk membantu para pengusaha dan pengrajin batik di Indonesia. Trip ini diawali dari Jakarta Selatan menuju Bandung sebagai base camp dari APPBI. Di sana nantinya kami akan di-briefing tentang kegiatan ini, lalu nanti akhirnya kita akan berakhir di Cirebon sebagai pembuka dari kegiatan pembagian donasi yang dimulai oleh APPBI Peduli. Untuk kali ini kita memilih mobil untuk perjalanan jauh ini ke Bandung dan Cirebon. Kita memilih Mitsubishi Pajero Sport karena ketangguhannya dan keandalannya. Ya, Mitsubishi Pajero Sport merupakan mobil SUV besar bermesin diesel dengan tenaga 181 PS dan torsi 430 Nm, yang mana tenaga itu cukup besar dan jujur untuk long distance cruising seperti ini dengan medan yang sangat beragam, merupakan medan yang pas untuk Pajero Sport ini. So, mau lihat bagaimana keseruan perjalanan kemanusiaan bersama Mitsubishi Pajero Sport yang bekerja sama dengan APPBI dan kitabisa.com ini? Yuk nonton terus videonya ya CVTs! Ya, alasan kami menggunakan Mitsubishi Pajero Sport adalah karena memang Mitsubishi Pajero Sport ini memang sebuah SUV berbasis mesin diesel yang mana memiliki torsi yang cukup besar, dan torsi cukup besar itu enak banget untuk perjalanan jauh seperti ini. Makanya ketika kami memutuskan untuk pergi ke Bandung dan Cirebon, Pajero Sport adalah pilihan yang tepat. Pertama, dia menggunakan solar diesel yang mana memang secara bahan bakar akan terbakar lebih efisien dibandingkan mesin bensin biasa, dan torsi besar itu kalau ketika kita injak sedikit sudah bisa menjalankan mobil, sehingga untuk perjalanan jauh kita tidak perlu terlalu banyak effort. Bayangkan saja di kecepatan 100 km/jam ini aja dia hanya menggunakan 1500 rpm. Itu artinya mobil cukup efisien untuk perjalanan jauh. Nah, kalau menurut lo gimana, Jess? Ya, kalau menurut gue sih, Ja, bener banget kata lu ya. Jadi memang karena mobil ini diesel dan torsinya gede banget ya. Jadi untuk perjalanan-perjalanan menanjak, terus kemudian yang apalagi kalau ke Bandung lo tahu sendiri kan ya, itu tolnya kan nanjak berbukit-bukit gitu ya, hilly, dan mobil ini capable banget gitu. Dan juga selain itu
ini nyaman ya aja. Maksudnya secara suspensi Pajero Sport yang terbaru ini tuh yang baru ini tuh nyaman gitu. Suspensinya itu empuk. Cuman ya trade off-nya apalagi kalau di Japex kayak gini jalannya jadi agak limbung gitu ya, ngayun-ngayun gitu. Tapi untuk perjalanan jauh sih nyaman gitu mobil ini. Ya, selama perjalanan ini dengan torsinya yang cukup besar, membuat perjalanan konstan sangatlah effortless. Yang mana justru jadi bisa lebih efisien jika dibandingkan dengan mobil-mobil bermesin bensin dengan mesin yang lebih kecil. Namun sayang, memang untuk urusan suspensi karena ia lebih empuk dari generasi sebelumnya, di sini jadi terasa terlalu mental-mentul. Apalagi pas melewati jalan layang Japex yang terkenal bergelombang. Ya, tetapi memang jalan tol layang Japex jelas mempercepat perjalanan menuju ke Bandung. Sehingga total hanya memakan waktu 2 jam saja dari Jakarta menuju Bandung. Oke CVTs, jadi kita sampai Bandung itu pukul 9 pagi. Jadi kita langsung menuju ke Rumah Batik Komar namanya. Ya, Rumah Batik Komar ini adalah tempat yang sengaja didirikan untuk mengayomi dan mendidik para seniman-seniman, juga pengrajin batik, agar tetap bisa berkarya dan karyanya dapat menghasilkan, juga tetap lestari. Nah, begitu sampai, langsung saja kita masuk. Rumah Batik Komar di Bandung ini terletak di Jalan Cigadung Raya Timur 1 nomor 5. Dan the man behind Rumah Batik ini adalah Pak Komar sendiri. Jadi Pak Komar ini udah menggeluti dunia industri perbatikan ya, itu sejak tahun 1997. Beliau juga merupakan ketua dari Asosiasi Pengrajin dan juga Pengusaha Batik Indonesia. Di sini pun kami belajar banyak tentang apa sih itu batik dan bagaimana dunia usaha batik, karena beliau selaku Ketua Asosiasi Pengusaha dan Pengrajin Batik Indonesia pastinya sudah sangat paham dengan hal itu. Beliau sedikit bercerita bahwa batik adalah seni melukis dan juga membedakan antara kain bercorak batik dengan batik yang sebenarnya. Beliau pun juga menjelaskan bagaimana proses batik dari awal membuat desain cetakan ini hingga batik yang gua pakai ini bukanlah benar-benar batik, melainkan kain bermotif batik. Ya, di Rumah Batik Pak Komar kita juga dapat kesempatan untuk mewawancarai Pak Komar sendiri untuk lebih mengetahui tentang dunia perbatikan. Nah, jujur gue sendiri udah sangat tertarik sekali ya dengan batik. Gue suka banget pakai batik, tapi untuk pengetahuan gue mengenai batik tuh masih minim sekali. Jadi gue sangat bersyukur banget ya bisa dapat kesempatan ini. Dan mewawancarai beliau yang mana beliau pun sempat menjadi duta batik di Jerman. Luar biasa di tahun 2000 ya. Untuk mengajar ya Pak ya. Oke, langsung aja nih kita mau tanya-tanya Pak. Ya. Sedikit pertanyaannya Pak Komar kalau boleh nih berkenan. Pertanyaan pertama mungkin kan orang-orang awam ya seperti saya nih Pak ya, yang ingin berusaha untuk belajar batik. Itu sebenarnya batik itu, definisi batik itu apa sih Pak? Karena banyak orang awam kita tuh belum paham mengenai batik gitu. Oke. Baik, terima kasih. Yeah. Jadi definisi batik sebenarnya kalau kita mulai dari proses bahwa batik itu adalah sebuah proses dalam membuat gambar dengan menggunakan lilin panas sebagai perintang warna. Jadi kalau tidak menggunakan lilin panas sebagai perintang warnanya, itu jangan disebut batik, jangan disebut produk batik. Ya, nah itu namanya sekarang itu pada umumnya disebutnya tiruan batik atau tekstil bercorak batik. Jadi kalau kita melihat ada kain-kain printing, kain-kain sablon yang bercorak batik itu jangan disebut batik. Bahkan kadang-kadang orang salah kaprah ada mobil batik gitu kan, ada motor batik. Padahal itu prosesnya kan dengan menggunakan cat ya, airbrush itu atau apapun ya dilukis. Jadi disebutnya itu hanya bercorak batik. Bercorak batik. Iya, jangan batik. Oke. Mungkin seperti yang saya pakai ini Pak ya. Saya baru tahu ini kain bermotif batik ya. Iya, jadi kain bermotif batik, bercorak batik gitu. Tapi kadang-kadang ada kawan-kawan yang menyebutkan bahwa itu adalah itu batik palsu. Ada itu itu batik tiruan gitu kan. Iya. Berarti batik itu adalah prosesnya. Proses ya. Kalau nilai-nilai lainnya batik itu ya bisa sebagai itu nilai budaya karena sudah dari dulu bahwa batik tradisi yang dilakukan oleh leluhur kita itu merupakan
proses membuat kain tradisional yang menggunakan malam tadi itu dari berbagai daerah gitu. Sejak zaman Majapahit pun sudah ada batik. Boleh nggak ceritain sedikit nih Pak Komar merintis usaha batik dan kenapa sih kok kenapa batik gitu loh? Oke. Pak? Ya, jadi kebetulan sekali, alhamdulillah saya keturunan dari keluarga yang memproduksi batik dari Cirebon. Jadi orang tua Komar itu saya generasi kelima dalam tradisi membuat batik tradisional. Nah, tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu saya bisa belajar di para seniman batiknya, kemudian juga saya belajar di institusi ITB gitu ya. Nah, di jurusan Fakultas Seni Rupa dan Desain, akhirnya saya semakin semangat untuk membuat batik ini ya dengan bekal ilmu yang saya dapatkan secara belajar formal. Luar biasa Pak. Kan kita tahu situasi saat ini pandemik, wabah wabah COVID-19. Nah, impact-nya seberapa besar sih Pak terhadap usaha batik Bapak ini gitu? Ya, jadi pandemi COVID ini sebenarnya tidak hanya dirasakan oleh para perajin batik ya. Hampir seluruh sendi-sendi ekonomi, sendi-sendi kehidupan itu kena dampaknya. Jumlah perajin batik se-Indonesia itu pembatiknya itu kurang lebih sekitar 150.000. Dan sekarang kondisinya 3 bulan terakhir itu ya kami banyak yang merumahkan. Jadi banyak pembatik yang dirumahkan. Ya bahkan ada yang sampai mem-PHK. Jadi jelas sekarang itu banyak perajin batik yang sedang mengalami keresahan, bahkan bisa jadi banyak yang gulung tikar dengan kondisi pandemi ini. Maka di Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik ini kami bersama rekan-rekan itu sedang menggalang dana untuk memberikan bantuan seperti yang dilakukan oleh dari pemerintah atau organisasi-organisasi lain. Kalau usaha batik kami ya alhamdulillah masih berjalan tapi dengan kondisi yang tidak seperti biasanya gitu ya. Oke, baik. Jadi rencananya untuk kita ingin menggalang dana dari asosiasi, kemudian untuk para pengrajin ya perajin Pak, batik yang terdampak kita berikan santunan, ada berupa uang tunai, ada sembako dan bantuan alat. Nanti di mana kondisi sudah normal lagi, alat tersebut bisa digunakan untuk berproduksi lagi. Wah, luar biasa. Oke, baik, terima kasih Pak Komar, luar biasa nih Pak. Ya, dan dengan program APPBI Peduli yang bekerja sama dengan kitabisa.com dalam menggalang dana untuk para seniman dan para pengrajin batik ini, kami mengajak kalian para Civities untuk berdonasi dan membantu melestarikan budaya batik agar para pengrajinnya yang terkena dampak COVID-19 ini tetap melanjutkan membatik. Sehingga batik tetap lestari dengan cara mengklik link kitabisa.com di bawah. Terima kasih Civities yang sudah berpartisipasi. Oke, setelah di briefing oleh Pak Komar dan beberapa tim APPBI di Bandung, kami pun meneruskan perjalanan kami ke Cirebon setelah selesai makan siang pukul 2 siang dan mengarungi perjalanan sejauh 166 km dari Bandung menuju Cirebon melalui tol Cipali. Ya, benar-benar Pajero Sport ini adalah mobil yang sangat mumpuni dengan torsi dan tenaga yang pas dan dikawinkan dengan transmisi 8 percepatannya, membuat mobil sebesar ini masih tetap gesit dalam perjalanan jauh seperti ini. Apalagi dengan ground clearance-nya yang ada di angka 218 mm, membuat tetap aman jika dibawa ke medan off-road. Dan set suspensinya yang empuk itu justru malah memang membuatnya lebih baik di jalanan off-road. Untuk performa on-roadnya, berkat penggerak RWD dan torsi melimpah, ia jadi bisa melakukan wheel spin seperti ini. Dan untuk urusan akselerasi 0-100 km per jam, dalam pengetesan kami ia bisa ditempuh dalam waktu 10,3 detik saja. Yang mana ini 2 detik lebih cepat dari seteru abadinya. Bahkan Pajero Sport yang dikendarai Eja ini pun masih bisa keep up dengan BMW 5 Series milik Pak Komar. Tetapi selalu berhati-hati dalam berkendara ya Civities. 60 Pak, inget anak Pak. Cuma ikutin yang di depan aja saya. Anak Pak, astaga. Intinya, Mitsubishi Pajero Sport ini adalah partner yang tepat bagi kami untuk menjalankan misi kemanusiaan ini.
Selain ia nyaman dipakai luar kota, ia tetap memiliki performa baik juga efisiensi yang sangat bagus. Sesampainya di Cirebon, kami diperkenalkan dan diberi waktu free time karena kegiatan sesungguhnya baru akan dijalankan besok harinya. Keesokan harinya kami bergegas berangkat dari pagi dan mengenakan batik yang diberikan oleh Rumah Batik Komar pada saat kami berkunjung kemarin. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai misi kemanusiaan ini di hari kedua di Cirebon. Bersama dengan Pajero Sport, kami menuju lokasi perkampungan pengrajin batik yang terletak di Jalan Panembahan, Cirebon. Jujur, mobil ini selain torsinya yang besar, membuatnya nyaman perjalanan jauh. Namun set suspensinya yang empuk justru juga nyaman dipakai dalam perkotaan seperti di kota Cirebon ini. Yap, tidak jauh dari hotel kami menginap, kami pun sampai di Kampung Batik EB, yang mana di balik tempat ini terdapat perkampungan yang menjadi pusat dari para pengrajin batik di daerah Cirebon ini. Dan disinilah misi kami dimulai. Kami pun memarkirkan mobil kami di sini karena jalanan ke dalam perkampungan yang cukup sempit dan hanya bisa dicapai dengan menggunakan sepeda motor. Dan bahkan beberapa tempat tidak bisa dilalui kendaraan seperti ini. Sesampainya kami di tempat pengrajin, kami terkaget dengan bagaimana tangan para seniman begitu indahnya membuat batik dari tangan-tangan seni mereka. Yang membuat kami miris adalah bagaimana kalau sampai seni ini tidak lagi diapresiasi, tidak lagi dihargai, hingga akhirnya mereka pun berhenti. Ini menguatkan hati gua untuk berbincang dengan salah satu pengrajin di sini. Ya Sivitis, sekarang kita udah di daerah Panembahan, titik pertama di desa Panembahan. Ya gue melihat ke daerah pertama, banyaknya pengrajin di daerah desa Panembahan ini. Dan mereka benar-benar yang bisa mengukir batik dengan sangat indah dari tangan-tangan kreatif mereka, tangan-tangan seni mereka yang luar biasa. Dan pastinya memang yang kenapa journey ini dijalankan karena kami juga turut concern para pengusaha batik dan pengrajin batik pasti akan terdampak dengan efek pandemi corona ini. Nah, sekarang di sebelah gue sudah ada salah satu perwakilan dari salah satu pengrajinnya di desa Panembahan titik pertama ini. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol sekiranya kenapa membatik dan kenapa masih tetap bertahan membatik dan bagaimana sih impact-nya terhadap corona ini terhadap mereka. Ya, Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Nunung. Ibu Nunung. Ya, Ibu Nunung pertama kali membatik ini sejak tahun berapa, Bu? Saya membatik dari waktu lepas sekolah, keluar SMP aja tahun 80-an. Sejak tahun 80, berarti sudah hampir udah 40 tahun lebih ya. Iya, luar biasa. Berarti memang ini apakah sudah keturunan, apa bagaimana? Apa sudah turun-temurun ibu keluarganya memang pembatik? Iya, ibu saya pembatik dan saya belajar dari ibu saya. Oh, dan keturunan sudah punya anak? Udah. Oh, udah. Anak pun membatik? Sekolah. Oh, masih sekolah sekarang, bagus, alhamdulillah. Oh, jadi dari membatik ini bisa menyekolahkan anak ya, Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Ini kenapa membatik itu karena keturunan, Bu? Iya, karena keturunan. Terus mayoritas di sini kan kebanyakan kerjanya di batik. Oh, memang batik ya. Itu Ibu, tadi saya lihat Ibu bisa sampai indah banget membatiknya itu. Memang diajarkan oleh ibunya, memang begitu ya? Memang cukup butuh berapa lama tuh belajar ya, Bu? Kalau belajar sih saya emang dari kecil udah diajarin ikut sama orang tua, terus mungkin karena faktor keturunan juga ya. Terus di sini kan mayoritas usahanya batik, jadi setiap hari berkecimpung di batik. Jadi deh, ya, memang muncul sendiri ya bakat dan juga lingkungannya membatik. Jadi bakat sama lingkungan. Iya. Ini dengan kondisi corona seperti ini gimana sih Bu efeknya ke pengrajin batik di sekitaran desa Ibu ini? Oh iya, dampaknya ya ikut sepi sih ya. Terus sering libur gitu karena mungkin pasarannya banyak yang tutup gitu, jadi ya sampai ke pengrajinnya juga ya kebanyakan berhenti. Banyak yang berhenti, Bu ya. Itu sih sebenarnya yang kita sayangkan, yang tujuan dari donasi ini jangan sampai pengrajin-pengrajin batik yang memiliki bakat batik akhirnya menyerah untuk membuat batik dan seni yang khas Indonesia ini
bisa hilang dari tanah air kita ya. Jadi mudah-mudahan sih dengan bantuan donasi dan kita bisa mengumpulkan dana, kita bisa menggait dan mempertahankan seni khas Indonesia ini. Ibu, saya pertanyaan terakhir, harapan Ibu bagaimana sih selama corona ini? Apakah nanti setelah selesai corona, apakah nanti mau minta misalnya pemerintah bisa menggalakkan lagi batik, atau mau ada festival batik supaya batik Ibu lebih dikenal lagi, atau bagaimana? Harapannya bagaimana, Bu? Iya, harapannya semoga COVID segera berakhir, terus produksi batik meningkat lagi, pemerintah juga mendukung, pengennya segitu, biar lebih baik gitu, lebih baik dari yang sebelumnya. Amin, mudah-mudahan ya Bu ya. Iya. Ya, maka dari itu gerakan ini dibuat agar makna dari batik yang sejalan dengan ideologi Indonesia, yang mana batik itu adalah seni gotong royong atau kebersamaan, karena di dalam sebuah batik terdapat banyak stakeholders yang berperan dalam seni ini, mulai dari perancangnya, pembuat cetakannya, pengrajinnya, pengusahanya, dan pemakainya. Semua berperan penting dalam lestarinya budaya batik. Statement itu pun diiyakan oleh Ketua Bidang Usaha dari APPBI, yaitu Bapak Romi. Saya mengatakan bahwa apa itu batik? Batik adalah art kolektif. Batik tidak mungkin dikerjakan oleh seorang saja. Belum pernah sejarah mencatatkan bahwa batik diselesaikan oleh seorang dari awal menggambar sampai mencelup dan bahkan melorot. Karena di dalam batik mengajarkan kepada kita bahwa azas kebersamaan atau kegotong royongan merupakan kultur dari kita sebagai orang Indonesia. Di situ sejarah adiluhung yang diwariskan oleh kita generasi muda supaya ke depan bisa kita jaga. Karena apa? Batik ini merupakan sebuah seni yang sangat tinggi, dan di dalam selaikan batik ini tentunya akan mendapatkan semua makna filosofi, karena batik telah menceritakan dirinya sendiri. Terima kasih Civitis yang sudah menonton video ini. Terima kasih juga para Civitis yang telah berkontribusi dalam penggalangan dana untuk para pengrajin batik ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.